Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Maha suci Allah, Maha besar hikmah jami'ah. Nadatul ulama telah mencapai seabad-lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita mengembangkan hikmah kita. Berikutnya mengulas sedikit tentang niat. Niat ini pembeda. Niatlah yang membedakan antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Niat juga membeda antara satu ibadah dengan ibadah lain. Misalnya ibadah dengan yang bukan ibadah. Abang-abang, ibu-ibu, kalau badan lagi lengket gerah, enaknya ngapain? Mandi. Enaknya mandi. Mandi biasa, mandi buat adem-ademan, sama mandi yang ada niatnya, mandi wajib, sama apa beda bentuknya? Guyurnya, basahnya sama apa enggak? Beda apa sama? Airnya yang dipakai sama apa enggak? Sama. Bentuk mandinya sama apa enggak? Lepeknya sama enggak lepeknya? Sama lepeknya. Cuma yang membedakan adalah niatnya. Ini membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Ini fungsinya niat. Antara yang bukan ibadah, yaitu mandi hanya buat sekedar adem-ademan supaya hilang gerahnya, dengan yang ibadah, mandi wajib misalnya, ini jadi beda. Yang membedakan adalah niat. Membedakan ada tidaknya niat. Karena ada niat, maka jadilah ibadah. Kalau tanpa niat, maka bukan ibadah. Itu fungsi niat, yaitu untuk membedakan antara yang ibadah dengan bukan ibadah. Niat juga punya fungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Sholat qobliyah subuh, berapa rakaat bang qobliyah subuh? 2. Sholat subuh berapa rakaat bu? 2 juga. Taruhlah yang nggak pakai kunut, bentuknya sama nggak antara qobliyah subuh dengan subuh yang nggak pakai kunut? Kan kunut kan sama, timbang sunnah doang. Jadi sama nggak qobliyah subuh dengan subuh? Sama bentuknya. Yang membedakan apa? Yang membedakan niatnya. Jadi niat punya fungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lain. Zuhur sama asar, bentuk salatnya sama nggak bu? Sekalian damai isya, sama nggak bang? Sama. Niatlah yang membedakan. Jadi niat punya fungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Karenanya niat itu penting. Kemarin pembahasan tentang niat, ini kaitannya adalah niat wudu, karena kita masih bab thaharah, bab bersuci, maka niat yang dimaksud di sini adalah niat wudu. Niat wudu adanya saat kita membasuh anggota wajib yang pertama, yakni muka. Niatnya bukan saat kita cuci tangan, tapi niatnya pas anggota basuhan wajib pertama, saat kita membasuh muka pertama kali. Disitulah hati kita nawaitul wudu'a bi raf'il hadatil asghari fardhalillahi ta'ala. Ambil air, begitu kita mulai guyurin muka kita, hati kita nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari fardhalillahi ta'ala. Ini niat yang ada di awal ibadah. Awal ibadah wudu
yaitu basuh muka, maka niat letaknya di situ. Ini kaitannya dengan bab toharoh, karena itu niatnya adalah niat wudu. Toharoh itu artinya bersuci. Saudara sekalian, bersuci itu ada beberapa tingkatan. Di antaranya yang paling dasar, bersuci itu bersuci dari hadas atau dari najis, mensucikan badan kita atau anggota-anggota tertentu. Badan kita atau anggota tertentu namanya bersuci zohir, bersuci jasmani. Yang kedua, ada yang disebut dengan toharoh bersuci. Ini bukan mensucikan badan atau anggota badan dari najis, tapi mensucikan anggota badan dari perbuatan-perbuatan buruk. Tangannya disucikan, jangan sampai dia punya tangan buat gamparin orang. Kakinya disucikan, namanya toharoh, disucikan, jangan sampai kakinya ini buat tendang orang-orang yang jualan dagang kaki lima, disucikan. Matanya disucikan, tidak dipakai buat mandang yang haram-haram, namanya bersuci anggota badan. Ditahan anggota badannya, jangan sampai ada kotoran atau jangan sampai ada dosa yang dilakukan anggota badan. Ini tingkat bersuci yang kedua. Tingkat bersuci yang ketiga, toharoh yang ketiga. Ini toharoh dalam arti umum, yaitu mensucikan hati. Mensucikan hati dari perbuatan-perbuatan atau akhlak-akhlak hati yang buruk. Akhlak hati yang buruk itu contohnya riya atau pamer. Gua tuh, jadi begitu. Gua namanya gua mah suaranya paling bagus. Gua mah paling alim. Jadi kalau baca difasih-fasihin, kalau ngaji dicakap-cakapin di depan murid-muridnya. Kalau muridnya dikit ngajinya kendor, kalau muridnya banyak ngajinya semangat. Itu namanya pamer atau riya. Di mana letaknya? Di hati. Maka bersuci hati ada yang seperti itu, membersihkan hati dari akhlak hati yang buruk seperti riya, seperti ujub atau bangga ini mah yang bisa kayak begini di kampung ini saya doang perasaan, nggak ada yang lain mah masih pada jahiliyah semuanya, berasa bangga diri. Takabur itu akhlak hati, akhlak buruk hati, ujub, riya, takabur, sum'ah. Ini termasuk akhlak-akhlak hati yang buruk. Nah, bersuci tingkat yang ketiga ini adalah mensucikan hati dari perbuatan atau dari akhlak hati yang buruk. Kemudian yang keempat yang paling tinggi, bersuci amma siwallah, bersuci dari segala sesuatu selain Allah. Jadi hatinya cuma ada Allah doang. Kira-kira bisa nggak Bu gitu Bu? Dalam hati Ibu Allah doang, apa ada urusan suami anak-anak? Apa ada urusan orang ngutang kagak bayar-bayar? Itu dalam hati amma si Allah, bersuci dari segala sesuatu selain Allah. Nah saudara sekalian, tingkat bersuci ini kita tidak akan sampai tingkat yang paling tinggi kecuali melalui tahap-tahap sebelumnya. Orang tidak akan bisa membersihkan hatinya dari segala sesuatu selain Allah sebelum dia mensucikan hatinya dari sifat-sifat hati yang buruk, dari sifat dengki, dari sifat amarah, dari ujub, dari takabur. Dia tidak akan bisa membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Nggak akan tercapai, hatinya cuma Allah saja, tidak akan tercapai kecuali sudah melewati tahap hatinya bersih dari dengki, dari ujub, dari takabur. Begitu juga tingkat yang ketiga ini, tidak akan kita bisa bersih hati kita dari ujub, dari takabur, dari riya, dari sum'ah. Tidak akan bisa bersih sebelum membersihkan anggota badan kita dari kesalahan-kesalahan atau maksiat-maksiat. Membersihkan mata dari pandangan yang haram, membersihkan tangan dari ngambil hak orang lain, membersihkan perut dari makan makanan yang diperoleh secara haram, membersihkan kaki dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain. Tidak akan orang sampai pada tahap hatinya bersih dari penyakit-penyakit hati kecuali dia bersihkan dulu
ini anggota badannya, ditahan anggota badannya, direm, ya matanya, ya kupingnya jangan dipakai buat dengerin gibah, mulutnya jangan dipakai buat gibahin orang. Itu tahap yang ketiga tidak akan sampai kecuali sudah melalui tahap yang kedua, membersihkan anggota badan, lisan dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang kedua, thaharah anggota badan, bersuci anggota badan, mulut, ya mata, telinga, tangan, ini tidak akan tercapai kecuali seseorang sudah sempurna tahap pertamanya. Apa itu tahap pertamanya? Thaharah yang paling dasar yaitu wudu dan mandi. Jadi dasar fikih ini yang kita sedang bahas ini adalah fondasi semuanya, fondasi dari semuanya. Kalau pengen sampai kepada pengetahuan yang hakiki, sebagaimana pengetahuan para nabi, sebagaimana pengetahuan wali-wali Allah, bahwa hatinya hanya ada Allah saja, maka fondasinya tetap dari syariat, fondasinya tetap dari wudu, cara wudu kita, cara mandi kita, kemudian masuk dalam sholat kita, masuk ke dalam puasa, ya puasa kita, puasanya bukan cuma puasa perut, tapi juga matanya puasa, telinganya puasa, nanti hatinya juga dibersihkan dan seterusnya. Maka fondasi syariat itu tetap ada. Karenanya saudara sekalian, syariat itu berjalan seiring dengan hakikat. Jadi tidak bisa ditinggalkan, nggak boleh. Tidak ada satu orang yang ngaku ahli hakikat atau ahli makrifat ini kemudian meninggalkan syariat, itu tidak ada. Pasti orang yang paling makrifat atau mengenal Allah itu paling menjaga syariat. Ya wudhunya, mandi dan sholatnya tetap dijaga. Orang yang mengenal Allah, ngaku makrifat atau ngaku dia itu sudah dekat kepada Allah, itu pasti tetap sholat, pasti tetap melakukan fondasi-fondasi agama yang namanya syariat. Ini sedikit tentang thaharah yang kemarin singgungannya adalah dengan wudu. Wudu sebagai dasar, karenanya wudu ini harus benar-benar kita perhatikan. Nah, kemudian pada bab berikut ini, pada pasal berikut ini, pembahasan tentang air. Wudu kan pakai air. Karenanya di sini pembahasan pasal berikutnya adalah pasal tentang air. Mengangkat hadas maupun menghilangkan najis ya pakai air. Maka di pasal berikut muallif berkata, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Ini adalah sebuah pasal. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Air itu ada yang sifatnya sedikit dan ada air banyak. Al-qalilu ma dunal qullataini. Air yang sedikit adalah air yang kurang 2 kullah. Wal katsiru qullatani fa aktsara. Air yang banyak adalah air yang 2 kullah lebih. Al-qalilu air sedikit, yatanajjasu menjadi najis biwuqu'in najasati sebab jatuhnya najis fihi di dalam air sedikit. Wa illam yataghayyar meskipun tidak berubah. Wal ma'ul katsiru adapun air yang banyak la yatanajjasu illa idza taghayyar. Air yang banyak tidak akan jadi najis illa idza taghayyara kecuali ketika menjadi berubah tahmuhu rasanya, au launuhu atau warnanya, au rihuhu atau baunya. Ini tentang air. Air ini alat untuk bersuci kita. Mengangkat hadas ya pakai air, menghilangkan najis juga pakai air. Maka diperkenalkan di sini air itu kalau dari asal kejadiannya, kalau dari asal atau sumbernya itu ada yang disebut dengan air mutlak. Inilah air yang boleh dipakai untuk bersuci. Air mutlak itu air yang bersumber dari tanah atau langit dengan sifat aslinya. Air sumur, kalau daerah Pesanggerahan mah cakep ya airnya. Ya rasanya begitu, belum berubah, maka itu air yang boleh dipakai wudu. Kemudian air laut, rasanya apa bang air laut bang? Asin. Ya emang udah rasanya begitu, itu air mutlak, boleh pakai buat wudu, boleh dipakai buat mandi. Kemudian air embun, embun itu turun dari langit bu. Embun itu turunnya ketika malam menjelang fajar,
maka itu ada yang turun kemudian dia kumpul, atau dia biasanya di semak-semak, biasanya di daun-daun, maka itu air embun. Itu juga air yang sifatnya mutlak, boleh dipakai buat wudu. Air salju, air es maksudnya, di kutub sana, di kutub itu juga termasuk air mutlak yang boleh dipakai berwudu. Jadi semua air yang asalnya dari langit atau keluar dari bumi masih dalam sifat aslinya, itulah air mutlak, air yang boleh dipakai buat bersuci. Kalau kita pergi naik perahu misalnya, kemudian di tengah laut kita wudu, ambil seember buat wudu, maka boleh, karena itu air laut adalah air mutlak. Kalau kita pergi ke kutub selatan misalnya, nah di kutub selatan ada esnya itu kemudian mencair, kita angetin mencair, kemudian kita pakai wudu, boleh, karena itu adalah air mutlak. Nah, kaitannya dengan pembahasan di sini, ini pasal ini tidak membicarakan asal atau sumber air, tapi membicarakan ukurannya air. Ini dianggap kita sudah tahu semua bahwa air mutlak yang tadi sudah kita bahas, ini dianggap kita sudah mengerti bahwa semua air yang turun dari langit kayak air hujan itu boleh dipakai buat wudu. Semua air yang muncul dari tanah itu bisa dipakai buat wudu, dianggap kita sudah tahu. Baru kita di sini diajarkan, diperkenalkan air yang demikian, air mutlak itu ukurannya ada dua macam. Ada yang disebut air sedikit, ada yang disebut air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah. Nah, saudara-saudara sekalian, kullah ini adalah ukuran Rasulullah SAW. Jadi kullah itu artinya 1 kullah itu adalah 1 pikulan. Jadi orang dewasa besar itu kalau ngangkat, dia ngangkatnya pasti sekali pikul atau sekali gotong, itu 1 kullah. Jadi ukurannya mungkin kira-kira apa tuh? Ember kali ya, ember gede tapi ya, itu 1 kullah. Zaman dulu 1 kullah seperti itu. Nah, air banyak itu 2 kullah. 2 kullah. Jadi 2 kullah itu ukuran 2 kali gotongan, 2 kali pikulan, 2 kullah. Apa? 2 ember lah ya. Tapi nanti kita ada hitungannya memang. Cuma zaman dulu itu istilah dari Rasulullah 2 kullah. Nah, kemudian setelah zaman para ulama fikih baru diteliti 2 kullah itu berapa. Nah, 2 kullah ini khamsumi'ati litlin. Kalau dulu ada istilah kati, tahu ibu-ibu ngerti nggak? Ada kati. Kati itu volume, bukan liter tapi kati. Masih ingat Bu? Enggak. Kati ya. Belajarnya di kitab apa di pasar? Di kitab berarti ya. Nah, di pasar tuh saya pernah dulu ketemu orang tua. Iya, 500 kati. Iya. Itu kati itu ukuran yang dulu memang di Betawi pun ada. Saya pernah ngobrol sama orang tua dulu, almarhum di Pondok Pinang. Itu emang ada ukuran kati itu. Ukuran kati itu ada. Ya volume dia isinya. Kalau sekarang kita kan volume yang ukuran modern liter. Nah, dia itu ada 1 kati dan bukan 1 liter. Beda lagi. Bukan 1 liter, dia lebih sedikit dibanding liter. Nah, ini katinya juga bukan kati Betawi, bukan kati kita. Katinya kati Baghdad. Katinya kati yang ada di Irak. Ukuran ulama-ulama fikih yang saat itu memang berkembangnya fikih itu adanya di sana, di Baghdad atau di Madinah. Kati Baghdad. Jadi kati Baghdad, sekian kati Baghdad itulah 2 kullah. Namun sudah dikonversi atau sudah diteliti oleh ulama-ulama berikutnya, cara menghitung 2 kullah itu gampang. Kalau saya ambil yang paling gampang, yang sudah dikonversi atau sudah dirumuskan dalam ukuran modern, 2 kullah itu 216 liter sekarang. Jadi ukuran sekarang, ukuran modern 216 liter. Aqua galon berapa liter? Jadi banyakkan liter sama kati ya. Banyakkan liter. Itu kan 300 berapa kati gitu. Iya, banyakkan liter. Lebih banyak volumenya liter. Kati agak kecil. Sama saya belum pernah pertimbangan kati. Iya, saya juga nggak, apalagi saya. Ya kan, ibu sama saya kan lebih muda ibu ya. Ya, karena
Apalagi saya cuma dengar doang, tapi ada dulu, ada orang-orang dagang orang tua dulu tuh ada ukuran kati itu, belum liter belum, tapi pakai kati. Nah, tapi ya katinya kati saat itu kati yang ada di Jawa beda dengan kati, mungkin beda juga dengan kati Baghdad ini. Nah, lebih mudahnya sekarang udah banyak ulama yang mengukur dan mengkonversikan, dirumuskan dalam ukuran modern. Sekarang kalau di liter jadinya 215 liter air, itu udah air banyak. Aqua galon berapa liter tadi Bang sinanya? 19 ya, 19. Aqua galon 19. Ya kira-kira berapa kali galon? Ya, berapa kali galon, tapi banyak juga, itu 2 pula. Jadi kalau ukuran air cuma seember atau satu bak gede yang biasanya temenannya ibu-ibu tuh kalau nyuci pakai gituan, itu yang bak gede itu belum 2 pula, masih sedikit. Cukup ya. Ember kan ada yang gede tuh tutupnya, cukup tuh. Itu bisa. Yang paling gede kan Bu, saya pernah lihat seperti segini nih, segini. Nanti kita lihat ukurannya. Jadi 216 liter. Ini ukuran kalau kita mau ukuran literan volumenya. Nah, kalau kita mau ukuran kalau kita mengukur volume kan ada panjang atau lebarnya. Nah, ini bisa kita ukur lebih mudah lagi. Air 2 kula atau 216 liter ini paling gampang kalau tempat persegi 4. Kalau tempatnya itu tempat persegi, jadi segi 4, maka ukuran panjang, lebar dan tingginya 1,5 diro, 1,5 hasta. Apalagi itu hasta apa diro? Jadi hasta itu ukuran kita bahasa Arabnya diro. Asalnya hasta itu ini Bu, ini satu lengan ini namanya satu hasta, satu lengan. Jadi lengan yang sampai sini doang sampai sikut namanya satu hasta, satu diro. Nah, cuma oleh ulama diteliti lagi, ini satu hasta paling gampang 2 jengkal orang dewasa itu satu hasta. Satu, ini kalau saya ukuran jengkalnya 1, 2. Nah ini satu hasta nih. Kita ukur sama tangan kita ya kira-kira segitu. Satu hasta itu 2 jengkal. Nah kalau tempat dari airnya itu adalah tempat persegi panjang, segi 4 maksudnya, maka ukurannya 1,5 zero. 1,5 kalau 1 zero, ini lebih gampang lagi, saya permudah lagi. 1 zero itu ulama sudah meneliti 48 cm. 1 zero itu 48 cm. Nah kalau 1,5 berarti berapa? 48 tambah 24 ya berarti ya. Berapa? 72. 48 tambah 24 ya 72 cm. Nah 1,5 zero. Jadi kalau tempat airnya itu segi 4 maksudnya, segi 4, maka itu 74 kali 74, kemudian dalamnya juga 74 cm. Itu kalau tempatnya segi 4. Ya Bu? Iya, kalau yang persegi seperti itu 74, kalau enggak 1 meter dan paling gampang 1 meter, lebar 1 meter, dalamnya 1 meter, maka itu udah ukuran 2 kula itu. Ya udah ukuran 2 kula. Nah kemudian kalau tempatnya itu biasanya kan ada yang kayak ember gitu, jadi tempatnya itu tempat semacam apa istilahnya kalau dalam matematika itu bangun ruang tabung ya. Jadi tempatnya itu tabung, jadi bentuknya lingkaran gitu ya. Kalau bentuknya lingkaran, ya semacam itu toren, jadi atau ember yang bundar itu, maka ukurannya, diameternya atau garis lingkarannya itu seukuran 1,5 diro. Nah dalamnya 2 diro. 1,5 diro itu sama seperti tadi. 1,5 diro itu 74 ya. 74
kemudian dalamnya 2 ziro. Jadi dalamnya itu lebih dalam. Dalamnya itu 48 kali 2 96. Makanya tadi kalau ibu bilang 1 meter aman udah. 1 meter itu udah 2 kula. Nah, air banyak inilah yang disebut dengan air 2 kula, 216 liter, atau kalau bentuknya segi 4 ini udah cukup 74 cm, 74 cm panjang, lebar dan dalamnya. Kalau bentuknya itu bentuk lingkaran, ini 1,5 ziro diameternya, garis tengahnya itu, kemudian dalamnya itu sudah 2 ziro, maka itu sudah 216 liter. Kalau sudah 216 liter, maka disebut sebagai air banyak, istilah dalam fikih air 2 kula. Nah, lalu bagaimana konsekuensinya? Air 2 kula ini berbeda dengan air sedikit. Kita bahas air sedikit dulu. Air sedikit yang cuma 1 ember atau cuma 1 bak misalnya, 1 bak yang tidak memenuhi syarat-syarat tadi, maka dia jadi najis kalau kejatuhan najis. Ember yang biasa dipakai sama ibu-ibu nyuci atau sama abang-abang sekarang mah laundry ya, segala ada opera sabun, segala ada laundry yang pada nunggu tuh uangnya nunggu. Ya, ini kalau nyuci ini ada jadi embernya ember yang ukurannya kita tahu itu, yang ya kecil atau sedang, maka belum 2 kula. Kalau belum 2 kula itu air kalau terjatuhi najis maka hukumnya najis. Contoh ada ini aqua atau gelas airnya sedikit nih, masukkan najis maka najis semuanya, jadi najis itu. Minum air, kemudian sebelum minum ternyata di situ ada najis, ada bangke, bangkainya bangke kutu cuma kutu doang, ya, maka jadi najis air. Atau kejatuhan darah, mimisan, lagi minum mimisan jadi najis. Ember juga begitu, satu ember air padahal masih air mutlak atau air yang suci mensucikan, tapi kejatuhan najis semuanya. Ini kalau air sedikit. Karenanya saya pernah sampaikan juga prinsip dalam nyuci itu, kalau kita nyucinya pakai ember atau nyucinya pakai mesin cuci, itu prinsipnya air maranin najis, jangan najis yang maranin air. Air datengin najis, jangan najis yang datengin air. Air datengin najis itu gimana gambarannya? Embernya dulu kosong atau mesin cuci kosong dulu. Mesin cuci kosong dulu, jangan diisi air, taruh baju kita. Ember dulu kosong, taruh baju kita, baru guyurin air. Itu namanya air datengin najis. Nah, kalau begitu sah, dan itu tidak jadi najis airnya, karena itu air yang datang. Lain halnya kalau najis datengin air. Ini air udah kita kumpulin, air udah ada di ember, masukin baju, masukin underwear, masukin utang segala macam, masukin situ, maka itu air jadi najis karena air sedikit kalau kejatuhan najis. Baik, saya kalau nyuci begini itu sah, dikubah ini sampai dikotorin keran gitu. Kalau iya tadi itu kan berarti kan air datengin najis kan kalau gitu ya. Enggak masak mesin cuci nih, kan kalau di bak kosong, nanti air keran dibuka, jadi sambil ini kubahin baru disiram air keran. Iya boleh, begitu juga boleh. Yang penting kan itu ngalir terus kan tuh airnya, ngalir terus. Atau kalau ibu nggak sambil dikucek pun nggak sambil dikucekin atau nggak sambil diangkat juga nggak apa-apa. Yang penting prinsipnya tadi, yang penting jangan air duluan, air bersih dicelupin jangan, tapi harus baju duluan baru disiram. Dan sebelum kita pakai sabun, belum pakai deterjen, maka pakai air biasa dulu. Nah, air biasa itulah yang buat menghilangkan najis. Nanti setelah itu noda, pakainya pakai sabun dah, atau bau segala bau ketek, segala bau keringat itu ya pakai sabun baru dihilangkan.
Jadi pakai air biasa dulu. Air biasa ini yang disebut dengan air mutlak, ini yang bisa menghilangkan najis. Kalau air yang sudah pakai sabun itu nggak bisa ngilangin najis, karena itu sudah air mustakmal. Itu udah air yang berubah, air yang sudah bukan sifat aslinya. Ini sama kayak air ini saya bikin sirup, najis apa enggak Bu? Enggak, orang boleh minum, tapi dia suci, tapi dia tidak mensucikan. Begitu juga air sabun itu suci, cuma tidak mensucikan. Karena itu di awal basuhan untuk menghilangkan najis maka air biasa dulu. Karena kalau langsung air sabun itu bukan air yang suci mensucikan, dia cuma air suci saja. Jadi saran saya ini buat abang sama ibu-ibu, kalau nyuci air biasa dulu. Nah, air biasanya ini air yang marahin najis, jangan najis yang marahin air. Iya, guyurin dulu. Iya, ganti baru nanti sabun. Ini antisipasi, jaga-jaga supaya jangan sampai airnya itu jadi air najis karena sedikit. Nah, kalau air banyak bagaimana? Kalau air banyak, kemasukan najis kayak bagaimanapun tetap suci. Tetap suci. Air banyak contohnya apa? Situ Babakan air banyak. Laut, danau jauh amat ya, danau. Nah, itu air banyak dalam kadar banyak. Atau air yang sudah 2 kula, misalnya 1 toren itu 2 kula. Toren paling kecil 500 ya. 500. Itu 1 toren udah lebih dari 2 kula. Lebih dari 2 kula. Ini sudah aman. Iya. Ada air 1 toren. Itu kan udah lebih dari 2 kula. Kemasukan bangkainya bangkai tikus. Itu tetap tidak najis, tapi dengan syarat tidak berubah warna, bau, rasa. Tikusnya nyinying, belum ada bulunya, jadi masih lucu, lagi lucu-lucunya, masih imut. Kalau masih imut, masih lucu kan biasanya nggak bau. Masih lucu, masih imut, biasanya nggak bau. Ya orang belum ada dosanya itu tikus. Nyolong belum pernah. Ini masih kecil. Nah, maka meskipun bangkai itu kalau tidak berubah bau, rasa dan warnanya, itu 1 toren masih suci. Tapi kalau sudah berubah bau, rasa, warnanya, atau salah satu dari itu, warnanya atau baunya atau rasanya sudah berubah, jadi najis. Jadi najis. Lagi misalnya, zaman dulu di masjid tahu al-jihad itu masjid dulu ada wudu itu pakai kolam yang gede. Iya, jadi langsung dikobok. Itu 2 kula udah. 2 kula. Ada di situ kejatuhan najis, misalnya ada tai burung atau ada tai cicak atau ada apalah di situ jatuh najis, selama tidak berubah warna, bau dan rasanya maka tetap suci. Itu air yang sifatnya banyak. Singkatnya, air banyak ini lebih aman. Air banyak ini kalau rasa dan baunya atau warnanya ini tidak berubah, maka dia meskipun kejatuhan najis ini masih tetap suci dan masih bisa dipakai buat wudu, masih bisa dipakai buat mandi. Minimal 2 kula ya. Minimal 2 kula. Jadi 2 kula ke atas itu udah aman. Iya, orang dulu mah gede-gede, kamar mandi juga gede-gede. Kalau sekarang kan minimalis. Kayak ember, ya ember yang paling cuma ember 5 liter. Jadi itu toilet umum tuh ya. Air sungai kan? Ya. Air sungai. Nah, air sungai itu kalau dari volumenya itu udah termasuk yang suci mensucikan. Air sungai selama dia masih sifat aslinya. Sifat asli sungai itu apa? Ya bau tanah gitu dah. Nah, kalau udah bau bangkai, apalagi bau yang lain-lain ya udah berarti udah tidak suci mensucikan. Kalau warnanya udah oranye, nggak suci deh. Sungai-sungai sekarang warnanya kotor banget, warna tanah. Iya, kalau masih warna tanah masih nggak apa-apa, ya? masih boleh warna tanah. Kalau asli begitu. Air salad. Salad.
Salat apa ya? Makanya kan lu segerojok tuh. Air suci tidak menyucikan, gitu kan? Air salaj. Oh, salaj. Iya, air salaj itu air ini Bu, air es, salju, salju yang tadi saya bilang di kutub. Nah, ma'us salji, air salju mencair, itu suci mensucikan. Jadi ada ma'us salji, air salaj, ada ma'ul bardi, air embun. Air salaj itu air salju. Jadi di Jakarta mah nggak ada. Air embun ya. Salaj itu salju, pakai air salaj. Air salju. Ini air banyak itu 2 kula lebih maka sudah aman. Sebagaimana yang ada di danau, yang ada di laut ya, itu sudah aman. Faslun mujibatul ghusli sitatun ilajul hasyafati fil farji. Ini adalah sebuah pasal. Mujibatul ghusli, perkara yang mewajibkan mandi, sitatun itu ada 6. Ilajul hasyafati, masuknya hasyafah fil farji ke dalam farji. Wa khurujul mani, dan keluarnya mani. Wal haidu, dan haid. Wan nifasu, dan nifas. Wal wiladatu, dan melahirkan. Wal mautu, dan mati. Ini pasal tentang 6 perkara, 6 peristiwa, 6 kejadian yang menyebabkan wajib mandi. 3 khusus perempuan dan 1 laki dan perempuan. Kemudian yang 3 khusus perempuan, kemudian 3 yang lainnya laki-laki dan perempuan. Ini perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji, masuknya hasyafah ke dalam farji. Hasyafah tahu Bang, hasyafah. Hasyafah itu palaknya dakar. Dakar tahu dakar? Helmnya. Jadi hasyafah itu helmnya. Helmnya itu namanya hasyafah. Farji itu apa? Farji itu kemaluan perempuan namanya farji. Perkara yang mewajibkan mandi yang pertama yaitu masuknya hasyafah ke dalam farji. Selama hasyafah itu sudah masuk, meskipun belum full, ini belum pada kawin lagi ya. Meskipun belum full, belum seluruhnya masuk, maka sudah wajib mandi. Gantung Ustaz, orang gak ngapa-ngapain gitu, wajib pokoknya. Ya Bang Ade ya, wajib. Orang belum apa-apa baru setengah doang, tapi udah hasyafah udah masuk. Ada yang beli ayam. Bang Ade ayam paham ada aja. Meskipun begitu, baru separuh aja, maksudnya bukan separuh hasyafah, tapi separuh yang dakar, ini tetap wajib mandi karena hasyafahnya sudah masuk. Walaupun belum keluar mani. Iya, asal sudah masuk. Begitu juga perempuannya ini juga wajib mandi karena sudah kemasukan hasyafah tadi. Jadi hasyafah di sini hanya helmnya, palanya aja. Ya, dengan kata lain, kalau sudah batangnya masuk meskipun tidak keluar mani maka wajib mandi tetap. Ini perkara yang pertama. Yang kedua, keluarnya mani. Keluarnya mani ini juga perkara yang mewajibkan mandi. Baik keluar maninya itu dalam keadaan mimpi atau dalam keadaan bangun terjaga. Ya, ini jelas keluar mani bisa macam-macam ini, bisa macam-macam keadaan. Keluarnya mani itu bisa sebab mimpi atau dalam keadaan terjaga, bisa sebab antara suami dengan istrinya, atau bisa juga dengan sebab anak laki-laki atau perempuan yang masturbasi atau onani, maka wajib mandi, keluarnya mani. Dan mani itu ada pada 2 orang. Maksudnya ada pada 2 orang, perempuan juga keluar mani. Perempuan keluar mani, laki-laki juga keluar mani. Cuma bedanya kalau perempuan nggak kelihatan, maksudnya nggak sampai keluar. Jadi hanya di permukaan, hanya di bagian ini. Kalau di farji itu ada bagian dalam farji, dan ini berbeda untuk perawan dan untuk
yang sudah bukan perawan. Kalau yang perawan itu bagiannya lebih dalam lagi, semacam bagian paling dalam dari farji, dekat dengan mulut rahim, itu keluar mani. Situ, kalau sudah sampai situ, dekat mulut rahim keluar, ada yang keluar, maka itu namanya keluar mani. Nah, kalau buat yang sudah tidak perawan, ini bagiannya yang keluar, ini keluar sampai ke permukaan atau bagian di mana saat jongkok itu kelihatan. Emang begitu lebih itu bahasanya. Jadi waktu jongkok kelihatan. Nah, mani sampai situ itu namanya udah keluar. Tapi kalau baru berasa aja nggak keluar, maka keluar itu perempuan. Laki-laki juga begitu. Baru kayak berasa aja, tapi ternyata nggak ada yang keluar. Di hasyafah ternyata lihat nggak ada yang keluar. Di hasyafah, di helmnya itu nggak ada yang keluar, maka nggak keluar mani. Jadi belum wajib mandi. Ini bedanya. Air yang keluar dari kemaluan itu ada, kalau ini laki-laki ya, ada 3 macam bang. Ada yang namanya mani, ada yang namanya madhi, ada yang namanya wadi. Mani itu suci, selain mani najis. Ini selain, saya ngomong 3 ini selain air kencing ya. Selain air kencing, kalau air kencing baul namanya, itu jelas kita tahu semuanya. Nah, selain air kencing ada 3 ini. Ada yang namanya mani, ada madhi, ada wadi. Mani ini suci. Kenapa mani suci? Kalau mani nggak suci, berarti kita pada najis semua. Karena kita dari mani. Walaupun pakai peci, tetap aja kita mani. Jadi kita suci. Mani suci. Nah, wadi apa? Wadi itu apa? Madi itu apa? Madi itu air yang keluar karena syahwat. Jadi biasanya dia karena syahwat, atau bisa disebut semacam pelumas, itu namanya madi. Gara-gara syahwat atau kepengen, keluarlah itu madi. Keluarnya biasa. Begitu juga wadi. Wadi ini juga keluarnya biasa. Wadi ini bukan karena syahwat, biasanya karena capek, karena lelah. Capek kemudian keluar wadi. Madi dan wadi najis. Tapi madi dan wadi ini tidak mewajibkan mandi. Kalau keluar, dan keluarnya memang biasa, rasanya tidak khas, beda sama mani. Kalau mani itu di Al-Quran disebutkan yakhruju min bainis khuliqa mimma indafiq. Ma indafiq itu artinya manusia diciptakan mimma indafiq, dari air yang muncrat. Nah, kalau mani muncrat. Tapi kalau madi sama wadi enggak. Madi sama wadi keluarnya biasa, bleber gitu aja, dan tidak ada rasa yang khas. Ini najis tapi tidak mewajibkan mandi. Kalau mani ini suci tapi mewajibkan mandi. Ini keluarnya mani. Jadi ada 3 macam yang tadi, selain air kencing ada madi, wadi, kemudian mani. Yaitu 3 itu yang perlu diketahui nih ya, terutama buat abang-abang semuanya. Ini perkara yang mewajibkan mandi. Yang kedua, keluarnya mani. Yang ketiga, 3, 4, 5 ini khusus buat perempuan, haid. Sebab haid nanti begitu sudah selesai haidnya maka wajib mandi. Yang keempat, nifas. Nifas itu darah yang mengiringi kelahiran. Setiap perempuan yang melahirkan pasti ada darah yang mengiringinya. Meskipun lahirnya sesar, artinya di blank atau dioperasi, tetap pasti ada darah yang keluarnya nanti. Namanya darah nifas. Selesai nifas, ukurannya 40 hari atau 60 hari paling banyak, selesai nifas maka wajib mandi. Kemudian melahirkan itu sendiri juga merupakan perkara yang mewajibkan mandi. Ada ulama ditanya, kenapa kok kalau haid sama nifas kan jelas nasnya itu. Kalau haid dan nifas memang buat perempuan, tapi kenapa kalau melahirkan itu kenapa wajib mandi? Padahal dia kan bukan haid, bukan nifas, dan bukan dari yang lain juga, bukan karena ilajul hasyafah, masuknya hasyafah bukan. Maka jawaban ulama, keluar anak atau melahirkan itu hakikatnya adalah keluar mani, cuma maninya udah jadi anak, gitu doang. Wah, mani itu iya mani, cuma udah dikekahin.
Sama aja. Jadi itu hukumnya kenapa orang melahirkan wajib mandi, karena hakikatnya dia mengeluarkan mandi juga, cuma mandi yang udah jadi anak. Kemudian yang keenam yang mewajibkan mandi adalah kematian. Mati atau kematian ini juga perkara yang mewajibkan mandi. Bedanya orang yang mati nggak bisa mandi sendiri, makanya wajib untuk orang yang hidup memandikannya. Ini 6 perkara yang mewajibkan mandi. Sebagian 3 khusus perempuan, 3 yang lain ini ada pada perempuan dan ada pada laki-laki. Faslun furudul ghusli itnani. Kalau kita sudah tahu perkara-perkara yang mewajibkan mandi, maka kita juga harus tahu bagaimana mandi seharusnya. Maka di sini dibahas fardu-fardu atau rukunnya mandi, biar kita tahu cara mengangkat hadasnya. Tadi disebutkan keluar mandi kan wajib mandi. Nah, mandi supaya memenuhi syarat itu bagaimana? Inilah mandi yang memenuhi syarat, yaitu mandi yang harus memenuhi rukun-rukun atau fardunya mandi. Fardunya mandi itnani ada 2. Nih, ada diperhatiin nih. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i, meratakan badan bil ma'i dengan air. Ini fardunya mandi. Kalau fardu wudu kemarin kita udah bahas, ada 6 fardu wudu. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka, 3 basuh tangan hingga sikut, 4 mengusap sebagian kepala, 5 basuh kaki hingga mata kaki, 6 tertib, wajib tertib. Nah, dalam fardu mandi tidak ada tertib dan ringkas. Cuma ada 2 fardu mandi. Yang pertama niat, yang kedua meratakan badan dengan air. Meratakan badan itu maksudnya mengguyur badan secara rata bil ma'i dengan air. Mengguyur badan secara rata bil ma'i dengan air. Jadi cuma 2. Jadi maksudnya di sini hadirin sekalian, dalam mandi itu tidak ada tertib. Boleh kita mandi, kita mulai dari tangan dulu boleh mulai dari kepala dulu boleh, dari kaki dulu juga boleh. Yang penting harus kita tahu dalam pembahasan niat kemarin, niat itu tempatnya dalam hati, waktunya di awal ibadah. Niat tempatnya di mana? Dalam hati. Jadi nawaitul ghusla itu dalam hati. Aku niat mandi mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, itu harus ada. Maksud hati itu sajaku atau maksud hati itu harus ada. Nah, itu dalam hati itu harus ada begitu. Harus ada bahasa atau kerentek hati itu harus ada. Niat dalam hati tempatnya. Waktunya kapan? Waktunya di awal ibadah. Hubungannya dengan mandi, kalau kita mandi wajib atau mandi sunnah lah, pokoknya mandi apa saja wajib maupun sunnah. Yang lebih hati-hati ini mandi wajib karena hubungannya dengan terangkatnya hadas besar kita. Kalau kita mandi wajib, maka niatnya adalah pada saat kita membasuh bagian yang pertama. Kita memulai yang mana? Kita memulai basuhan pertama kita kepala misalnya. Saat itulah kita niat. Guyur kepala misalnya pakai shower, langsung di situ dalam hati aku niat mandi mengangkat hadas besar fardu karena Allah. Atau kita mau mulai kaki dulu misalnya, dingin banget mau di puncak, kepala langsung kayak gimana, kaki dulu sambil nyobain air, kaki dulu boleh, atau tangan dulu, niatnya di situ. Nawaitul ghusla dalam hati aku niat mandi mengangkat hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Niat itu waktunya di awal ibadah. Kalau mandi berarti di awal guyuran pertama anggota badan kita. Apakah harus tertib? Tidak. Tapi memang sunnahnya kita mendahulukan anggota yang kanan dulu, baru anggota kiri. Tangan kanan dulu misalnya. Selesai dengan kanan, tangan kiri. Setelah itu baru bagian tengahnya. Kaki juga begitu, kaki kanan dulu. Setelah itu kaki kiri. Ini sunnahnya mendahulukan yang kanan, walaupun tidak wajib. Yang penting rata. Nah, saudara sekalian, takmimul badan, meratakan badan atau mengguyur secara merata, ini termasuk bagian-bagian
tempat tumbuhnya rambut termasuk sela-sela dari badan kita yang tampak secara zahir atau yang kelihatan secara zahir. Contoh lipatan-lipatan yang kelihatan secara zahir. Ini ketek, kemudian juga ini bagian telinga sini yang kelihatan aja. Jadi nggak perlu sampai dalaman, yang kelihatan ini wajib basuh juga. Ini bang, kelihatan wajib basuh. Kemudian alis itu kan di dalamnya atau tempat tumbuhnya alis itu kulit juga, maka bulunya alis ini wajib basuh juga. Bulu mata wajib basuh juga. Yang punya jenggot wajib basuh juga. Tempatnya tumbuh jenggot atau kulitnya jenggot itu wajib dibasuh juga. Dan demikian semuanya. Tempat tumbuhnya rambut atau tempat tumbuhnya bulu itu semuanya wajib terbasuh atau wajib kena air. Jadi air harus rata, harus sampai situ, harus sampai ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Ini mandi wajib seperti itu, harus benar-benar rata. Nah, saudara sekalian, ini pun dhunnu umumil ma, istilah lain di Fathul Muin itu dhunnu umumil ma, artinya kita sudah menduga bahwa air sudah rata gitu aja, nggak perlu juga diteliti, nggak perlu juga kemudian kita pakai pakai lensa. Ini kayaknya belum pernah nih kore-kore, nggak perlu juga, asal kita udah menduga udah rata nih, kayaknya udah cukup gitu aja. Namanya dhunnu umumil ma. Jadi merata di sini, merata dengan dugaan kita secara kuat bahwa sudah selesai dan sudah terbasuh semua, maka sudah cukup mandi itu. Tidak harus tartib, harus merata. Nah, karena tidak harus tartib, andai misalnya di villa mandi wajib dan airnya itu ya air kolam itu, nyebur langsung sambil lihat jadi itu maksudnya hasil terangkat hadasnya. Kolam iya, atau sekalian di laut misalnya, jadi juga di laut kemudian nyebur sambil niat nawaitu ghusla, jadi juga, artinya jadi hasil dan bisa terangkat hadas besarnya. Ibu boleh coba kalau udah ini haidnya udah selesai, Bu, lagi kebetulan di villa, nyemplung aja di kolam udah. Kalau dia masih antara air dengan kaporitnya tidak menghilangkan sifat air masih boleh. Jadi begini, patokannya gini, Bu. Itu kalau ibu ambil air, misalnya orang-orang bilang ini air kaporit apa air kolam. Ini ibu ambil ini di Cidiuk, ibu ambil Cidiuk atau di ember. Nih, Ustaz, ini air. Ini atau teman yang lain. Ini kira-kira orang-orang atau saya bilang ini air kaporit atau bilangnya air kolam. Air kolam berarti bukan air kaporit. Artinya di situ masih sifat airnya itu masih lebih unggul atau lebih dominan dibanding kaporitnya. Nah, kecuali kalau benar-benar nih begitu saya dari ngeliat aja baunya bukan air di kaporit, nggak boleh. Jadi kuat-kuatan mana? Kalau udah kuatannya kuatan kaporit banget, nggak boleh. Tapi kalau bukan, seandainya diambil, orang akan tetap menyebut ini air kolam atau ini air asli atau ini air bening, maka masih boleh dipakai buat bersuci. Mandi niat, jadi fardu mandi hanya dua, yaitu niat dan meratakan badan dengan air. Faslun syurutul wudu'i asyaratun wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Kurangnya mohon maaf. Allahumma billahi wa bihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.